Garis ini adalah tanda garis yang kurang baik bagi orang yang memilikinya, karena orang yang memiliki garis seperti ini seringkali hanya dimanfaatkan oleh teman-temannya, bahkan tidak jarang sering ditipu. Orang dengan garis tangan seperti ini hanya akan mendekat apabila temannya dalam kondisi sukses atau banyak uang. Tetapi di saat terpuruk atau sedang ada masalah, maka ia akan pergi jauh-jauh dan menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap kehidupan semua orang, tentunya kita selalu menginginkan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi, terkadang apa yang kita harapkan ternyata sering mengalami kegagalan dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ikuti dan simak videonya sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih Paupo Channel sebagai program pilihan. Untuk informasi lebih lengkap ada di deskripsi. Inilah beberapa bentuk dan jenis garis di telapak tangan yang jadi indikasi atau ciri-ciri kurang baik. Untuk yang pertama adalah apabila di garis kepalanya, terutama pada bagian ujung atasnya, ada garis berbentuk vertikal yang memotong. Garis ini adalah tanda garis yang kurang baik bagi orang yang memilikinya, karena orang yang memiliki garis seperti ini seringkali hanya dimanfaatkan oleh teman-temannya, bahkan tidak jarang sering ditipu, baik itu masalah keuangan, pekerjaan, maupun hal pribadi lainnya. Kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama adalah lakukan evaluasi diri dengan baik mulai dari awal kejadian yang menimpanya. Selanjutnya, introspeksi diri, jangan mudah percaya. Kemudian untuk yang ketiga adalah pertimbangkan dahulu lebih baik sebelum mengambil sebuah keputusan dan seleksi dengan ketat teman mana yang bisa dipercaya dan teman yang tidak bisa dipercaya. Selanjutnya adalah adanya garis cabang yang menurun ke bawah di garis utama. Apabila orang memiliki garis yang turun dan cabang muncul dari jalur utama, garis ini diartikan tanda kurang baik dalam hal keberuntungan. Mereka cenderung menghadapi berbagai masalah, baik secara individu maupun di sekitar lingkungannya. Contohnya, cabang ke bawah yang jelas dan dimulai di bagian tengah garis kehidupan. Hal ini adalah menunjukkan adanya sebuah permasalahan atau ujian pada dirinya, terutama dalam hal pekerjaan, karir, ataupun bisnis. Garis ini juga sebagai tanda adanya perubahan hidup yang menurun. Hal ini disebabkan adanya kekurangan, baik itu keuangan, ekonomi yang sedang bermasalah. Ada-ada saja persoalan yang silih berganti datang, sehingga sudah pasti akan sangat mempengaruhi pola pikir dan kesehatan pada fisiknya. Selanjutnya, bentuk, jenis, dan ciri-ciri yang lain adalah perhatikan garis hati dan garis kepalanya. Apabila di kedua garis ini terdapat garis yang berbelok, kemudian membentuk sambungan pada sisi tengahnya, hal ini adalah menunjukkan orang yang hanya suka memanfaatkan kesempatan atau lebih cenderung orangnya yang mempunyai sifat pengecut, baik itu dalam pergaulan, pekerjaan, ataupun bisnis. Saya akan memberikan contoh, misalnya orang dengan garis tangan seperti ini hanya akan mendekat apabila temannya dalam kondisi sukses atau banyak uang. Tetapi di saat terpuruk atau sedang ada masalah, maka ia akan pergi jauh-jauh dan menghilang. Orang dengan karakter seperti ini seringkali meninggalkan banyak masalah di lingkungannya, baik itu pergaulan, pekerjaan, maupun dimanapun ia berada. Di sisi lain, orangnya cerdas dan pintar dalam komunikasi, sehingga teman-temannya akan luluh dan tidak jarang tertipu dengan segala rayuannya. Bentuk, jenis, dan ciri-ciri lainnya adalah adanya garis yang melengkung ke arah bawah di garis pernikahan. Apabila ditemukan adanya garis yang melengkung ke arah bawah di garis pernikahan, kemudian garis itu sampai menyentuh pada garis kepala di ujungnya, maka hal itu adalah menunjukkan perjalanan pernikahan yang tidak harmonis atau tidak bahagia.
Garis ini jadi ciri dan tanda sering adanya permasalahan dalam rumah tangganya, misalnya perbedaan prinsip, perbedaan pandangan, dan saling tidak mau mengalah. Bersamaan dengan kompleksnya permasalahan dan tidak berujungnya penyelesaian masalah-masalah, maka hal yang fatal bisa terjadi. Misalnya, pernikahan akan berujung pada perceraian. Kemudian hal apa saja yang harus dilakukan bila hal ini terjadi? Untuk yang pertama adalah lakukan mediasi yang diawali dengan masing-masing bisa introspeksi diri dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bisa saling menghormati dan menghargai pendapat satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga adalah awali kehidupan baru dengan cara saling memaafkan, menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Dan yang keempat adalah saling mensupport dengan baik. Kemudian untuk yang berikutnya adalah apabila di bawah garis hatinya terdapat garis kecil yang sejajar dan di ujungnya berbelok ke arah bawah, maka hal ini menunjukkan orang yang suka menjalin hubungan dengan pasangan orang lain atau orangnya lebih menyukai pasangan orang lain. Misalnya, apabila laki-laki lebih menyukai wanita yang sudah punya suami, dan apabila wanita lebih menyukai laki-laki yang sudah mempunyai istri. Hal ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor. Saya akan memberikan contoh yang pertama, misalnya mereka berpikir akan lebih aman apabila terjadi hal-hal di luar dugaan. Kemudian yang kedua adalah menjadi sensasi tersendiri, dan yang ketiga adalah mereka berpandangan mencintai pasangan orang lain adalah tantangan tersendiri dan menjadi kepuasan pada dirinya. Mudah-mudahan dari apa yang sedikit sudah saya jelaskan ini bisa menjadikan hikmah buat kita semua, kemudian kita mengambil sisi positifnya, yaitu kita bisa saling menghargai dan menghormati orang lain dan bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan orang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.